sekalian, perkenalkan namaku Francisca, bisa dipanggil Siska. Pada tantangan kali ini aku mendapatkan tantangan yaitu Conserve the Water Usage. Melalui tantangan ini kita semua diajak untuk bisa lebih berhemat dalam menggunakan air. Pertama kali dapat tantangan ini bingung juga sih, buat apa sih harus hemat dalam menggunakan air, kan air gak bakal habis ya. Kita pakai air untuk mandi sekarang, nanti bakal masuk ke siklus dan bakal balik lagi suatu saat nanti. Terus kenapa sih kita harus hemat? Nah, itu pertanyaan yang bikin aku bingung dan kaget juga waktu dapat tantangan Conserve the Water Usage. Kalau tantangan yang lain kan kayak meminimalisir penggunaan sampah plastik, itu ya karena sampah plastik lama diuraikan. Dan juga kalau untuk makanan juga harus dihabiskan, karena kalau nggak dihabisin nanti bisa menambah emisi carbon footprint. Nah, terus kalau Conserve the Water Usage itu buat apa? Sempat bingung. Nah, ternyata sembari dengan melakukan tantangan-tantangan ini, waktu ngelakuin tantangan dapat gitu ya jawabannya. Ternyata pada saat kita itu gunain air, sadar nggak sadar kita juga gunain energi loh. Contohnya kan kita cuci tangan nih, kita cuci tangan atau mencuci piring, mencuci pakaian dan segala macamnya itu pakai air pump misalnya. Nah, pada saat kita menyalakan keran itu, untuk memompa air naik keran itu butuh energi-energi lainnya seperti energi listrik, energi panas dan lain-lain. Nah, apabila kita menghemat penggunaan air dengan menggunakan air secukupnya atau menyalakan keran secukupnya, itu secara bersamaan dalam konteks itu juga kita akan menghemat penggunaan air-air tersebut, penggunaan energi-energi maksudnya. Jadi kenapa sih energi-energi tadi harus kita kurangi penggunaannya? Karena ternyata penggunaan energi panas ataupun energi listrik itu bisa menambah akumulasi dari carbon footprint di bumi kita. Apa sih carbon footprint itu? Nah, carbon footprint itu kayak suatu emisi ya, kalau gas emisi kalau kita sering dengar. Nah, jadi apabila akumulasi dari gas emisi itu makin banyak di bumi, itu akibatnya bisa berdampak kepada polusi udara di bumi. Dan kalau terjadi polusi udara di bumi, nanti bisa terjadi polusi air dan lain-lain lah. Kalau udah terjadi polusi di mana-mana, itu kan bisa mengganggu ekosistem dari kehidupan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi, sehingga penting banget gitu untuk kita bisa menghemat penggunaan air. Dan karena itulah tantangan ini dibuat. Jadi untuk melakukan dan mewujud nyatakan tantangan ini, percayalah teman-teman, bukan hal yang sulit, karena itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tunggu apa lagi, yuk bareng-bareng bersamaku, mari kita bareng-bareng lakuin tantangannya. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan air adalah dengan menggunakan air secukupnya pada saat kita sedang mencuci tangan. Nah, jadi ketika teman-teman sekalian sedang menyabuni tangan dengan sabun, jangan lupa dimatikan terlebih dahulu ya keran airnya. Jangan biarkan airmu nyala dan mengalir tanpa makna. Selanjutnya, setelah tangan selesai kita sabun, nyalakan kembali keran airnya. Cukup mudah kan teman-teman langkah yang pertama ini? Berikutnya, yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan air adalah pada saat kita sedang membersihkan bahan-bahan pangan di dapur, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Jadi pada saat kita membilas buah-buahan atau membilas sayur agar bersih, jangan lupa ditampung ya teman-teman air bilasannya, karena itu akan sangat berguna. Berguna untuk apa? Kita lihat yuk berikutnya. Nah, jadi air yang kita tampung tadi dapat kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di rumah kita, sehingga kita tidak harus menggunakan air yang baru untuk menyiram tanaman-tanamannya. Hemat kan teman-teman airnya, dan aku gak bohong kan, cukup mudah untuk melakukannya. Nah, itulah 2 langkah yang bisa kita lakukan. Masih ada satu lagi. Apa itu? Yuk, tetap nonton video ini. Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini aku juga akan melakukan tantangan Conserve the Water Usage. Nah, salah satunya itu adalah ketika kita berolahraga kan kita pasti bawa minuman nih, banyak. Jadi kita tuh sering minumannya mungkin habis atau tidak habis. Tetapi kalau tidak habis, kita buang gitu. Nah, salah satu langkah untuk
supaya kita bisa menghemat penggunaan air atau conserving the water usage, nih aku kasih tahu ya. Tapi ikutin aku olahraga dulu, bentar. Oke. Oke, setelah olahraga pasti kita capek dan butuh minum gitu. Jadi aku udah siap olahraga dan minum air pastinya. Nah, jadi gimana sih caranya biar kita bisa conserving the water usage atau kita hemat penggunaan air? Yaitu kalau kita olahraga, kita bawa minum, kalau 2 botol, dua-duanya dihabisin. Tapi kalau nggak habis, jangan dibuang airnya, tapi airnya ini nanti bisa kita pindahin ke gelas dulu buat kita minum selanjutnya di rumah gitu kan. Kita nunggu entah mau makan gitu, atau kita simpan ke kulkas. Jadi itulah project untuk kali ini dalam tantangan conserve the water usage. Makasih. Oke, tadi teman-teman udah bareng-bareng sama aku ya untuk ngelakuin tantangan, mulai dari gimana kita menghemat air pada saat kita mencuci tangan, mencuci buah, dan juga pada saat kita sedang berolahraga dan membawa minuman keluar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan yang sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan dalam rangka penghematan air ini. Jadi teman-teman, semoga tantangan-tantangan ini bukan hanya sampai di sini, tapi bisa kita wujud nyatakan ke depannya.